di bulan Ramadan polanya adalah kita dianjurkan terbiasa konsumsi kurma. Ini kita masih jarang di Indonesia. Kurma ini teman-teman bukan cuma untuk buka puasa. Ini makanan yang paling tinggi nutrisinya buat tubuh sebenarnya. Paling bagus ini kurma. Buah yang paling bagus, makanan yang paling bagus. Sabda Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan untuk sahur supaya tahan puasa, kurma. Sebaik-baik makanan buka puasa adalah kurma. Kurma yang Nabi sebutin. Dan ini bukan cuma untuk orang Arab, semua Muslim, gitu kan? Coba teman-teman kurma, kan kita bisa ragamkan ya, bisa buat kolak kurma, ya, bisa kita buat jus kurma, bisa macam-macam. Baik teman-teman, untuk makanan juga di bulan Ramadan polanya adalah kita dianjurkan terbiasa konsumsi kurma. Ini kita masih jarang di Indonesia. Kurma ini teman-teman bukan cuma untuk buka puasa. Ini makanan yang paling tinggi nutrisinya buat tubuh sebenarnya. Paling bagus ini kurma. Buah yang paling bagus, makanan yang paling bagus. Sabda Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan untuk sahur supaya tahan puasa, kurma. Sebaik-baik makanan buka puasa adalah kurma. Kurma yang Nabi sebutin. Dan ini bukan cuma untuk orang Arab, semua Muslim, gitu kan? Coba teman-teman kurma, kan kita bisa ragamkan ya, bisa buat kolak kurma, ya, bisa kita buat jus kurma, bisa macam-macam, ya, bisa kita macam-macam buat itu. Ya. Jadi ini bisa dilakukan banyak hal. Seperti teman-teman di Mesir, mereka biasanya kurma itu kalau di musim dingin biasanya bijinya dicabut, direbus dengan susu kambing, ini direbus, itu sangat bagus untuk stamina, sangat bagus gitu. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi ini contoh saja ya, pola makan. Dan subhanallah pola makan jadi teratur rapi di Ramadan karena pasti Ramadan teman-teman kita jadi terbiasa makan sedikit, tidak makan banyak gitu. Asal kita jalani sahur secukupnya, kemudian kita tahan puasa, buka puasa juga kadang-kadang kita makan setengah piring, udah kenyang gitu kan, udah cukup gitu kan. Allahu alam kalau ada orang yang ikuti hawa nafsunya makan 3 piring ini, Allahu alam ya. Baik, itu pertanyaan kita, itu bahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat tentunya. Baik, saya masuk ke pertanyaan. Umroh sama bayar hutang, lebih bagus didahulukan mana? Tentu bayar utang. Tentu bayar utang. Bayar utang itu wajib. Nggak boleh, umroh sunnah. Tadi yang saya pertemukan adalah kalau mau mulai usaha modal dengan umroh, gitu kan? Kalau bayar utang dulu. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih, matlul ghani zulm. Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu kezaliman. Nggak boleh. Kecuali memang dasarnya antum sudah janjian akan bayar, misal dalam Islam kan boleh kita meng-KPR rumah atau mobil dengan teman kita. Seseorang datang kepada saya, teman mengatakan saya mau beli mobil Khalid, saya nggak punya duit, bisa nggak beliin mobil saya 200 juta? Saya bilang boleh, saya beliin kamu mobil, tapi mobil itu saya jual ya sama kamu 250 juta, kamu boleh bayar 48 bulan. Halal dalam Islam, gitu kan? Karena transaksi jual beli akadnya kan boleh. Nah ternyata kita bayar per bulan, misal contoh 5 juta, gitu kan? Kita udah bayar, kita sudah siapkan 5 juta per bulan nih. Ada kelebihan rezeki, dapat warisan segala, memang kesepakatannya dicicil. Kita cicil sama ada 5 juta, lebihnya kita pakai umroh, boleh. Karena utang kita sudah bayar pada bulan itu, gitu loh. Gak ada masalah. Tapi kalau bertemu saya punya utang 30 juta, pas baru dapat kemudian umroh, mana yang didahulukan? Ya bayar utang. Utang ini sangat tegas ya, kata Nabi SAW, bagi orang yang mati syahid semua dosanya diampuni kecuali utangnya, gitu kan? Ini orang mati syahid berarti utang itu dianggap dosa kalau sengaja. Bahkan kata Nabi SAW, tidak ada orang yang membuka pintu utang ya, dan dia tidak niat membayarnya kecuali Allah persulit dia membayarnya. Kalau dia niat membayarnya, Allah akan permudah dia membayarnya. Jadi memang sangat tegas ya. Ruh seorang mukmin bergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum terbayar. Banyak hadis menjelaskan masalah itu. Apa itu i'tikaf? Mengikat diri di masjid antara sholat dengan sholat. Afdalnya dari malam 20 ya, jadi puasa 19. Itu mulai masuk dan keluar kalau mau afdal setelah sholat Idul Fitri. Memang sampai sholat Idul Fitri, makanya dianjurkan i'tikaf itu di masjid jami' yang ada sholat Jumat, gitu kan? Jangan musola,
Karena kalau nanti Jumat kita harus keluar lagi cari masjid jami' gitu kan. Maka ini paling afdal. Kalau nggak bisa, bisa berapa hari saja semampunya. Bahkan saya kasih contoh tadi, bisa di waktu weekend kita gunakan dengan keluarga. Jam berapa itikaf? Apakah boleh habis isya sampai subuh? Sudah saya jelaskan tadi. Hah? Apa kurang jelas bahasa Indonesia nih? Saya pernah mendengar haji dan umrah sunnahnya 2 kali. Apakah lebih baik jika memberi kesempatan kepada yang belum pernah haji atau umrah? Saya tidak pernah tahu kalau 2 kali. Haji wajibnya sekali. Penekanan umrah minimal sekali. Penekanan umrah minimal sekali. Memang itu minimal sekali. Tapi 2 kali saya nggak pernah tahu. Tapi bolehkah diulangi? Ya, saya sudah kasih contoh tadi. Atha bin Abi Rabah, ulamanya tabi'in, umurnya 100 tahun, itu 70 kali haji. Gitu kan? Ya, memang itu dilakukan. Aisyah radhiyallahu anha berulang-ulang mengerjakan umrah setelah meninggalnya Nabi SAW. Ada riwayat menjelaskan masalah itu. Gitu kan? Jadi memang tidak ada masalah dikerjakan. Dan dalam masalah ibadah, kaidahnya adalah dahulukan dirimu sebelum orang lain. Contoh, saya sudah umrah bulan lalu Ustaz. Tahun lalu saya sudah umrah. Sekarang ada duit. Mana lebih afdal? Saya umrah lagi atau saya umrahkan saudara saya yang belum umrah? Nah, gimana nih jawabannya? Kita umrah lagi atau umrahin keluarga kita yang belum umrah? Umrah lagi. Kenapa? Karena tidak ada jaminan umrah yang lalu diterima sama Allah. Belum ada jaminan. Dan juga dalam ibadah kita punya setiap hari buku amal. Umrah yang tahun lalu atau bulan lalu sudah dicatat, tapi bulan ini lagi ada kesempatan, ya kerjain lagi. Yang boleh kalau kita umrah lagi, kemudian ternyata ada lebih duit, umrahin orang, tapi kita juga ikut. Jangan kasih orang lain kerjain, kita enggak. Itu penting karena kita membutuhkan ibadah itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Apakah semua ayat dalam Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Dan siapa yang menamakan surah-surah dalam Al-Quran? Nuzul Quran ini istilah sebenarnya yang digunakan untuk nuzul artinya turun ya, turunnya Al-Quran. Dikatakan malam nuzul Al-Quran. Sebenarnya ini tidak ada. Kalau dalam syariat kita cari tidak ditemukan malam nuzul Quran. Apalagi umumnya biasanya dirayakan di Indonesia di malam 17 Ramadan. Iya kan? Padahal Allah menjelaskan Al-Quran itu turun, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, itu malam keberapa? 10 terakhir Ramadan. Ngapain dia rayakan malam 17? Secara historianya sudah salah, kan gitu. Al-Quran mengatakan begitu. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah merayakan secara khusus malam nurunnya Al-Quran ini gitu. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Itu yang dimaksud dengan malam nuzul Quran. Jadi tidak ada perayaan khusus semestinya. Apakah semua ayat dalam Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Turun beransur-ansur. Ada yang di bulan Ramadan, ada yang setelah Ramadan, gitu kan? Kalau siapa yang menamakan surah-surah, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Suci yang menamakan, dan Nabi Muhammad SAW yang mengaplikasikan. Ini Al-Baqarah, ini Al-Imran, ini Al-Imran, ini An-Nisa, ini Al-Maidah, ini terus. Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh Nabi Muhammad SAW menamakan itu. Begitu pula dengan ayat-ayat yang turun. Ayat yang turun kan berserakan ya. Seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun di awal sekali, tapi ditaruh di juz 30, gitu kan? Yang menaruh ini Nabi Muhammad SAW, Allah yang suruh. Yang turun itu hai Muhammad letakkan di surah ini, ayat kesekian. Kadang-kadang ada ayat turun cuma 2-3 ayat, disuruh taruh surah di Al-Maidah ayat sekian. Nabi SAW yang taruh, sahabat tinggal meletakkannya saja sampai sempurna seperti yang kita ketahui 30 juz.